melalui em, chat nanti akan ada di sesi tanya jawab seperti itu. Selamat pagi Pak Yuli, selamat pagi Ibu Hervi. Saya manggilnya apa ya nih Bu? Panggil aja dokter Herpi. Ibu Dokter Hervi. Ya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari, kita dengarkan bersama terlebih dahulu. Dan Suaranya nggak keluar, Mbak Eja. cek tes. Ya. Monggo Pak Yuli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Helviasti Purwin dari SPOG, beliau Wakil Ketua PKPI Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Bapak, tamu undangan, serta mungkin ada dari teman-teman yang di offline di sini ya. Ah, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dipertemukan dalam kegiatan Ngopi Pena yang ke-143 dengan tema Waspada, Kenali dan Cegah Kista Ovarium dengan keadaan sehat tanpa dengan tema Waspada, Kenali dan Cegah Kista Ovarium. Sebelumnya kami mohonkan izin, saat ini Ibu Kepala Dinas sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yang sedianya mau eh, menyampaikan sambutan secara langsung. Beliau mewakilkan saya untuk bisa memberikan arahan dan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hervi yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pemahaman orang tua, anak dan masyarakat, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melalui Puspaga eh, saat ini melakukan kegiatan untuk menggelar program Ngopi Pena. Ini sebetulnya sudah lama kita lakukan. Tema yang saat ini mungkin sangat seksi karena saya yakin eh, para ibu, para perempuan, terutama wanita usia subur ini, isu-isu ini adalah isu-isu yang sangat apa yang sangat krusial untuk saat ini karena kita mungkin butuh pemahaman yang lebih mendalam ya tentang isu ini dan saat ini narasumber juga telah hadir. Beliau memang kompeten di bidangnya. Eh, Harapannya pada kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa memperkuat kesadaran kita akan pentingnya kesehatan reproduksi perempuan. Jadi setiap perempuan adalah permata yang harus kita lindungi, baik kesehatannya maupun keindahannya, serta ini merupakan warisan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kegiatan ini mendapat manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, marilah kita menyimak dan mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan oleh Dr. Herviasti Purwin dari SPOG, yang beliau adalah Wakil Ketua PKPI Jawa Tengah. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Ngopi Pena periode 143 yang bertema Waspada, Kenali dan Cegah Kista Ovarium dengan ini dinyatakan dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuli untuk arahan untuk pembuka pada pagi hari ini. Baik, para Bapak Ibu sekalian yang hadir sudah di link Zoom kami. Eh, Berikut kami sudah hadirkan Ibu Dr. Hervi. Selamat pagi, selamat datang Ibu Hervi. Selamat pagi. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dokter sudah bersedia berkenan meluangkan waktunya untuk bareng-bareng bersama kami di sini, hadir melalui Zoom untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah. Ah, Sebelumnya Oke. nih dok, Hmm, untuk Gimana? mengawali diskusi dan juga materi Hmm, pada pagi hari hmm, ini, hmm. izin dok sebelumnya untuk materi apakah nanti dokter akan share sendiri atau lewat kami? Coba saya share screen sendiri dulu ya. Oke, baik. Oke. Oke. Nah sebelum itu dok, Hmm, tema ini Gimana? kami angkat sebenarnya dari masukan-masukan dari para Hmm, hadirin Ngopi Pena yang pernah mengisi daftar hadir di kami. hmm, Tuan mintanya apa ya kira-kira usulan masukan tema-tema yang menarik hmm, untuk diangkat. hmm, Nah, salah satunya banyak para ibu-ibu di luar sana, para wanita di luar sana juga yang menginginkan dengan tema ini supaya bisa mengenali dan cegah yang seperti judul tagline yang sudah kita Ya. berbagi hari ini ya dok ya. Nah, Ah, untuk sesi tanya jawab untuk mempersingkat waktu dan juga karena ini akan bentuk dengan Jumatan ya dok ya. betul. Nah, ini akan dibagi menjadi 2 sesi yang mungkin dalam setiap sesinya bisa dibagi menjadi 3 sampai 5 pertanyaan dan kemudian Mhm. nanti kami akan pilih pertanyaannya. Bapak dan Ibu bisa chat di room chat partisipan yang ada di Zoom ini. Nanti kami bisa membacakan sesuai dengan pilihan dari kami seperti itu. Nah, untuk tidak berlama-lama, kemudian pada pagi hari ini, monggo Dokter Hervi, waktu Coba dipersilahkan. ya, saya share dulu ya. Betul. Bentar. Mhm. Wait, kenapa? Sudah bisa? Sudah kebaca ya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat tinggal diperbesar Oke. aja. Ya. Oke, ya kita sekarang bicara sedikit mengenai tumor ovarium. Jadi kista ovarium itu adalah bagian dari tumor ovarium. Seperti kita tahu, oke yang pertama dulu ya kita kenalan dulu ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Kebetulan saya juga posisi ada di kota Semarang. Mungkin dari sebagian dari audiens juga ada di kota Semarang ya. Oke, saya memang dari PKBI Jawa Tengah dan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit KRMT Wonosobo Kota Semarang. Dan rumah sakit swasta yang lain yang bisa dihubungi di Rumah Sakit Banyumanik Semarang dan RSIA Anugerah Semarang. Kalau mau kontak saya via Instagram juga diperbolehkan kok. Silakan di-add di Dr. Vias. Tuh. Saya lulus dari FK untuk opsinya sudah cukup lama. Jadi dari tahun 2015 dan cukup lama berkecimpung mengenai kesehatan wanita juga. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai kista ovari, kita bicara tentang siklus hidup wanita dulu nomor satu. Wanita itu memiliki siklus hidup yang sedikit berbeda dengan pria. Kalau wanita ada yang namanya menarche. Menarche itu awal seorang wanita mendapat haid. Jadi awal-awal pubertas kita sebut menarche. Jadi ketika seorang wanita mendapatkan haid yang pertama, itu kita sebut masa menarche. Jadi usianya biasanya sekarang lebih muda lagi ya. Ini slide sudah agak lama, jadi waktu itu usianya sekitar 13 tahun. Tapi sekarang kita banyak menemui anak-anak kita usia 11 tahun, 10 tahun sudah haid. Dan itu nggak masalah karena apa namanya gizi kita sekarang jauh lebih baik daripada zaman saya dulu. Kita mau lihat anak-anak sekarang makanan juga jauh lebih bervariasi dan banyak juga modifikasi-modifikasi pangan seperti makanan-makanan instan junk food juga itu mempengaruhi usia menarchenya. Nah, ketika kita sudah haid, kita sudah bisa untuk
terjadi kehamilan. Nah, itu kita sebut sebagai reproductive age. Jadi kita seorang wanita itu bisa hamil antara usia pertama kali kita haid sampai nanti kita menopause. Jadi akhir dari siklus haid perempuan. Siklus usia menopause itu rata-rata di Indonesia antara 50 sampai 51 tahun. Jadi orang usia 50 tahun hamil juga bisa. Saya ada beberapa pasien malah hamil di usia 48 tahun, 49 tahun juga ada. Jadi eh, walaupun idealnya kita hamil tidak lebih dari usia 35 tahun, tapi memang masih ada kasus-kasus kehamilan di usia-usia tersebut. Jadi biasanya wanita Indonesia itu rata-rata menopausnya adalah usia 50 sampai 51 tahun. Cuman kadang-kadang di usia 40-an lebih itu sudah mengalami premenopause, sorry. Eh, jadi masa-masa sebelum menopause. Jadi kadang-kadang sudah merasa tidak nyaman, menstruasi mulai terganggu dan lain sebagainya. Setelah usia 50 tahun lebih, 51 tahun lebih sampai usia 65 tahun kita sebut sebagai masa klimakterik atau pasca postmenopause. Nah, ini kadang-kadang sudah mulai timbul keluhan seperti keriput dan lain sebagainya. Nah, kita bicara mengenai tadi massa di ovarium atau tumor di ovarium. Jadi adanya benjolan atau apapun di ovarium atau di indung telur itu kita sebut sebagai massa. Massa itu apa saja bentuknya? Bisa ganas, bisa juga jinak. Bisa juga dalam bentuk kistik yang kita kenal sebagai kista ovarium dan bisa juga bentuknya padat karena bagian dalam dari indung telur kita berbentuk padat. Tuh. Nah, sebagian besar tumor di ovarium ya, massa di ovarium, benjolan di ovarium itu jinak. Biasanya yang jinak ini terjadi pada masa-masa seorang perempuan sedang bereproduksi. Jadi rata-rata di usia 20 sampai 44 tahun jika ada massa di ovarium biasanya jinak. Cuman pasti ada gangguannya. Nah, kalau yang besar pun 60%-nya juga jinak. Nah, gejalanya apa sih kalau sudah ada benjolan di indung telur atau di ovarium? Biasanya kalau yang kecil nggak ada gejala. Jadi kalau yang cuma sekitar di bawah 5 cm biasanya tidak ada gejala. Apalagi kalau buat ibu-ibu yang gemuk. Jadi kadang-kadang kita suka mikir, wah perutnya gede, gemuk aja nih. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kita juga perlu merasakan ini gemuk betul atau memang ada massa. Tapi memang sebaiknya ya jangan gemuk ya. Terus ada benjolan di perut. Biasanya ibu-ibu sadarnya ketika dalam posisi tiduran. Kalau kita lagi duduk ada bloating, jadi ada benjolan apa perut sedikit terlipat, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau kita dalam posisi tiduran, ada sedikit benjolan di perut, nah kita harus lihat dulu nih. Apakah karena tadi kembali lagi, apakah karena memang kita gemuk atau ya memang itu benjolan. Tuh. Kadang menimbulkan nyeri perut, kadang juga tidak. Seringkali nyeri perut itu karena ada sesuatu, misalnya kistanya pecah ataupun kistanya terpuntir. Tapi kalau tidak, biasanya nyerinya itu kerasa nggak enak saja. Nah, ini yang paling penting yang menurut saya perlu diwaspadai sama ibu-ibu di sini semua adalah kadang-kadang timbul gangguan haid karena ada beberapa kista yang dia mengeluarkan hormon tertentu. Nah, haid kita itu normalnya adalah dari hari haid pertama bulan ini sampai bulan depannya adalah selama 28 hari. Jadi kalau hari pertama haid bulan Januarinya tanggal 1, jangan kaget di akhir bulan Januari tanggal 28 sudah haid lagi. Itu bukannya tidak teratur, itu teratur. Tapi kalau misalnya tanggal 1 haid, bulan Januari tanggal 1 haid, terus tanggal 10 Februari baru haid, pasti ada sesuatu masalah nih. Kalau baru 1-2 bulan mungkin hanya kondisi kecapean, stres atau dan lain sebagainya. Tapi kalau itu berlangsung sampai berbulan-bulan, jangan-jangan ada sesuatu. Makanya lebih baik diperiksakan. Nah, lamanya haid berapa hari? Normalnya adalah 5 sampai 7 hari. Jadi kalau lebih dari itu atau misalnya haidnya kok oke 5 hari, tapi kok selalu pakai yang pembalut yang night. Nah, jangan-jangan ada masalah. Jadi kadang-kadang kita suka menormalisasi, ibu-ibu ya terutama, sering menormalisasi, oh nggak apa-apa kok, saya sejak muda seperti ini. Nah, berarti sejak mudanya ada masalah, cuman kita tidak tahu, tidak sadar kalau kita ada masalah. Nah, kalau tumornya sudah
besar, kistanya maupun tumor yang padat itu sudah cukup besar, kadang-kadang menimbulkan gangguan pada saat kencing. Jadi kadang-kadang nggak bisa nahan kencing, ataupun kalau pada saat kencing itu kok rasanya masih ada sisa karena ada penekanan, ataupun gangguan pada saat buang air besar. Kadang ngerasain nyeri pada saat buang air besar, atau gangguan kok buang air besarnya nggak bisa setiap hari gitu ya. Nah, kalau gede banget, terlalu besar, jadi sudah kayak orang hamil anak kembar gitu ya pasti akan mengganggu pola nafas. Karena kita ngos-ngosan, ada benjolan dan mengganggu. Nah, apa sih yang bisa terjadi dari tumor di indung telur atau di ovarium? Yang bisa terjadi selain adanya benjolan, bisa juga terjadi perdarahan di dalam tumor. Jadi di dalam tumornya itu ada pembuluh darah yang pecah. Nah, ini menimbulkan rasa nyeri yang hebat biasanya. Torsi atau terpuntir pembuluh darahnya. Indung telur ini kan ada penggantungnya. Nah, penggantungnya itu kalau misalnya yang sering terjadi adalah karena dipijat. Jadi ibu-ibu kalau di sini sebaiknya kalau pijat boleh pijat badan, boleh pijat punggung, boleh pijat kaki, tapi jangan pernah boleh pijat perut. Karena kalau memang ada kista, kadang-kadang bisa tadi muntir penggantungnya. Atau kadang-kadang ada infeksi juga di situ bisa terjadi. Atau sampai kalau dipijit juga bisa jadi robek ataupun bisa jadi terjadi perubahan ke arah ganas. Apakah selalu harus dioperasi? Tidak, jawabannya. Tapi harus diperiksakan, iya. Kapan dioperasi kalau dia bentuknya padat tapi ukurannya lebih dari 5 cm. Atau kalau kista yang bentuknya dengan ada cairannya itu ukurannya lebih dari 15 cm itu pasti harus operasi. Bahkan kadang-kadang kalau 8 cm saja itu sudah kami lakukan operasi, tergantung dari evaluasinya seperti apa. Atau tadi ada tanda-tanda nyeri hebat, ada tanda-tanda perdarahan, kita lakukan operasi. Atau kalau kita sudah lakukan terapi, udah dievaluasi, kok tetap besar, tetap tidak ada perubahan, ya kita lakukan operasi. Apalagi kalau kista ini terjadi pada usia-usia di mana seharusnya hidung telur ini tidak aktif. Jadi pada usia-usia awal sebelum pubertas atau di bawah usia 10 tahun atau dia di atas usia 50 tahun. Kok masih ada, sudah dievaluasi, kok masih besar. Makanya ya itu langsung kita sarankan untuk lakukan operasi. Nah, yang lain tadi ada gangguan hormon. Jadi kalau dikasih obat-obatan tetap tidak eh, nggak konjet ya, tidak ada respon yang baik ataupun responnya ada tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, tadi jika waktunya di saat ini pembesarannya ini terjadi pada saat seharusnya si indung telur ini tidak lagi bekerja aktif, yaitu pada usia-usia sebelum perempuan ini mengalami mens pertama ataupun sesudah menopause. Harusnya kan kalau belum haid, ya sel telurnya nggak aktif, tapi kok ini membesar. Jadi ini ada masalah nih jangan-jangan. Apakah mungkin mengarah ke ganas juga bisa. Ataupun kalau udah menopause kok masih ada gambaran kista. Nah, kita juga harus mengevaluasi dulu sebelum melakukan operasi sih. Jadi pasti ada masalah. Kenapa? Karena tadi seharusnya dia tidak sedang aktif bekerja, tapi kok membesar. Nah, kalau pada misalnya orang yang ada kistanya tuh hamil gimana? Kapan operasinya? Ada dua alternatif. Satu, kita biarkan saja jika tidak mengganggu eh, sampai tapi dengan pemantauan ya kok ukurannya selama hamil tenang-tenang aja, tidak membesar, tidak mengganggu pertumbuhan janin juga sesuai ya kita tidak lakukan operasi. Tapi kalau misalnya kok kistanya membesar, gangguan dalam pertumbuhan janin, jadi kita lakukan operasi pada usia 6 sampai 7 bulan. Kalau ditanya, habis itu lahirannya harus sesar, Dok? Enggak. Ada beberapa kasus saya menemukan juga eh dia setelah dioperasi kistanya janinnya berkembang sempurna, berat badannya jadi terkejar dan bisa melahirkan secara normal. Makanya kita lakukan operasi di usia-usia 6 sampai 7 bulan. Jadi ada waktu untuk penyembuhan lukanya dulu. Nah, tadi yang saya bilang ya kalau udah di terapi hormon kok masih ada kistanya atau respon terapinya tidak seperti yang kita inginkan. Kita mengarah ke terapi operasi. Ataupun ada cairan yang di dalam perut yang tidak kita ketahui asalnya, yaitu kita lakukan operasi karena kemungkinan besar adalah itu bukan sekedar kista yang biasa, tapi kista yang mengarah ke ganas. Nah, kalau misalnya ukurannya kurang dari 5 cm, kita sih curiganya ini cuma kista fungsional atau kita kista
yang muncul seperti karena ketidakseimbangan hormonal biasa, kita evaluasi dulu 2 sampai 3 bulan. Kalau ukurannya tetap atau tambah membesar, malah ya mending kita lakukan operasi. Ada yang namanya juga ada kista luteum ini ya. Dia memang muncul pada saat-saat kita mengalami ovulasi, yaitu biasanya kita hilang sendiri. Nah, ini ada beberapa jenis kista yang cukup populer. Sorry. Ada yang pernah ibu-ibu ada yang pernah dengar namanya kista endometriosis? Ini cukup populer nama ini. Dan cukup banyak juga nggak kejadiannya biasanya terjadi pada wanita-wanita usia subur. Nah, sebenarnya apa sih endometriosis ini? Endometriosis adalah jaringan yang harusnya ada di dalam eh, dinding rahim, tapi dia tumbuh di luar rahim dan menimbulkan tadi jaringannya berisi cairan. Jadi kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan disebut sebagai kista ovarii. Ini yang cukup sering terjadi dan sering kali ditemukan pada wanita-wanita yang sedang pengen promil. Tuh. Jadi berhubungan dengan infertilitas. Jadi lama nggak punya punya anak atau udah punya anak tapi kok mau anak yang kedua lama gitu ya. Biasanya dia muncul setelah pada saat kita aktif secara reproduksi. Jadi biasanya jarang muncul pada usia-usia kurang dari 13 tahun, kurang dari 11 tahun itu jarang. Biasanya muncul pada usia-usia 20 sampai 30 tahun ketika si indung telur ini lagi aktif-aktifnya bekerja. Kan apa sih gejalanya dari endometriosis? Biasanya seorang wanita yang mengalami endometriosis itu mensnya banyak. Saya sebutkan tadi, mensnya cuma 5 hari, tapi ganti pembalutnya sampai ngabisin pak yang 12 itu dalam waktu 3 hari, yang night lagi. Nah, itu kan sudah bermasalah, jadi menstruasi yang banyak. Kadang juga disertai nyeri haid. Nah, nyeri haidnya ini kalau pada endometriosis, orang biasanya nyeri haid normalnya pada hari pertama haid. Dan biasanya dengan obat atau dengan dikasih kompres panas saja sudah berkurang. Tapi orang dengan endometriosis, dia bisa mengalami nyeri haid ini sampai sepanjang haid. Dan biasanya dia memerlukan obat-obat penghilang rasa sakit untuk meredakan nyeri haidnya. Jelas tadi yang saya sebut di awal ya, biasanya adalah kalau sudah sampai besar ya eh, perutnya terasa membesar. Kadang juga orang-orang yang dengan endometriosis ini mengalami nyeri pada saat berhubungan seks ataupun pada saat dia menstruasi, dia mengalami nyeri pada saat buang air besar. Tuh. Nah, tadi ya saya sebutkan juga problem-problem di mana sulit untuk hamil atau infertilitas. Nah, apakah semua harus didiagnosis dengan operasi? Tidak. Kita bisa dengan anamnesis ya, kita tangan wawancara, dengan pemeriksaan fisik. Kalau udah mengarah ke sana, kita biasanya melakukan USG. USG yang paling akurat untuk kasus-kasus kista ovarium ini lebih bagus kita melakukan USG transvaginal. Jadi jangan takut ibu-ibu kalau dilakukan, wah di USG-nya kok lewat bawah ya, kok lewat vagina ya. Ini lebih akurat apalagi kalau pada pasien-pasien yang gemuk. Karena lemak ini menghalangi kita untuk melihat kistanya ini sebenarnya ukurannya berapa sih, posisinya di mana sih. Jadi kalau lewat atas kadang-kadang kita sulit untuk membedakan, kalau yang nggak besar-besar banget ya, kita sulit untuk membedakan ini kistanya dari indung telur mana, kanan atau kiri. Tapi kalau dari bawah kita cenderung bisa untuk membedakan ini asalnya dari indung telur mana. Tuh, kadang bisa juga membedakan, oh ini bukan dari indung telur, tapi ini asalnya dari usus gitu. Yang paling akurat, lebih akurat lagi adalah dengan pemeriksaan CT scan. Nah, terapinya apakah harus operasi? Tidak. Terapi paling awal kita lakukan evaluasi dulu, seperti yang saya sebut tadi di depan. 2 atau 3 bulan kita lihat ada gejalanya bagaimana, terus siklus haidnya bagaimana. Nah, terapi operatif ataupun terapi hormon terutama dilakukan pada ibu-ibu yang ingin punya keturunan. Ini penting ya, karena kita tidak terburu-buru untuk melakukan operasi. Bisa kita lakukan terapi hormon dulu. Kalau yang namanya terapi hormon, yang jelas satu, butuh waktu. Jadi harus sabar. Tidak bisa kita terapi hormon sekarang kita pakai, terus 2 bulan lagi sebulan lagi kok kontrol kok ukurannya masih sama. Iya memang kita memang membutuhkan waktu. Rata-rata terapi hormonal itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan. Minimal 3 bulan, biasanya rata-rata membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 9 bulan untuk kistanya ini mengecil. Nah, yang terakhir kalau terapi
hormonnya sudah tidak mempan lagi ya terapi operatif. Akan tetapi yang harus diingat, kalau memang ketika kita lakukan terapi operatif dan diambil kistanya, terus kista kita periksa ke laboratorium hasilnya endometriosis, dia punya kecenderungan untuk berulang. Selama kita masih dalam masa produktif. Kenapa kok berulang? Karena endometriosis ini dia basisnya adalah karena adanya hormon estrogen. Jadi karena adanya hormon estrogen, si kista ini tambah lama tambah besar. Nah, bagaimana kita mencegah supaya setelah kita lakukan operasi ya misalnya udah operasi terus, duh gimana ya dok kalau jangan sampai berulang lagi gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita melakukan terapi hormon. Jadi kombinasi antara terapi operasi dan terapi hormon. Yang kedua, kita yang paling mudah adalah kita mengurangi makanan-makanan yang mengandung estrogen. Ini yang paling sulit buat wanita Indonesia. Kenapa paling sulit? Orang Indonesia itu cenderung mengkonsumsi tahu, tempe, kacang panjang, terus buncis, apalagi ngemil kacang itu pasti sudah jadi makanan sehari-hari. Terus makan hmm, pecel selalu dengan sambal kacang. Nah, itu padahal hal-hal itu yang dia mengandung estrogen tinggi pada kasus-kasus yang menderita endometriosis. Jadi itu juga harus dihindari. Nah, kasus berikutnya yang sering berhubungan dengan kista ovari adalah PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Ini sudah lama, sekitar sejak zaman-zaman COVID ini cukup tren di kalangan media sosial ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang menderita endometriosis. Ada keluhan dikit dikira, oh ini endometriosis. Kadang-kadang kita suka self-diagnosis seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih, self-diagnosis seperti itu untuk PCOS. Tapi sebenarnya apa sih PCOS itu? Remaja kita banyak kalau yang bilang, wah aku jangan-jangan aku PCOS, jangan-jangan aku PCOS. Tapi sebenarnya apa sih PCOS itu? Nah, PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome ini adalah suatu bentuk kelainan sistem hormon di mana terjadi gangguan ovulasi, jadi gangguan terjadinya sel telur yang membesar dan matang, dan adanya peningkatan hormon androgen. Hormon androgen ini umumnya dapat pada pria, tapi pada penderita endometriosis, si hormon estrogen, hormon wanita, ini berubah jadi hormon pria. Sebenarnya pun seorang wanita pasti ada hormon prianya, walaupun sedikit. Nah, pada orang-orang yang menderita endometriosis ini, hormon prianya jumlahnya tidak seimbang. Munculnya gejalanya seperti apa? Gangguan haid. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di depan ya. Kista yang menimbulkan gangguan haid. Biasanya orang-orang dengan PCOS ini berkebalikan dengan endometriosis ya. Kalau endometriosis tadi menstruasinya banyak. Tapi PCOS ini dia bisa malah mengeluh menstruasinya cuma 2 sampai 3 hari. Kadang-kadang 2 bulan sampai 3 bulan tidak haid. Ada yang beberapa pasien malah, oh, wah, saya kok 2 kali puasa selalu full ya. Nah, jangan-jangan ada juga ke arah sana. Dan menstruasinya enak sih sebenarnya kalau aku bilang, wah, eh, ganti pembalutnya pakai pembalut yang tipis saja sudah bisa oke. Nah, padahal ya sebenarnya memang wajarnya pada saat menstruasi itu kita hari ke pertama, kedua, ketiga lah itu masih banyak. Oh. Jadi ya ada kasus di mana terjadi jeda menstruasi lebih dari 90 hari. Bahkan ya terjadi seperti itu, tapi biasanya munculnya awal-awalnya adalah menstruasinya berkurang. Dari yang jeda antar 2 bulan sekali, nanti 3 bulan sekali, loh kok lama-lama lebih dari 6 bulan nggak haid gitu. Dan ada jerawat juga. Normalnya seorang wanita itu kalau jerawatan cuma di daerah pipi, jidat, tapi khusus untuk yang PCOS ini biasanya dia menderita jerawat di T-zone, jadi di daerah jidat dahi sini dan di daerah hidung. Jarang sekali sebenarnya perempuan itu jarang sekali menderita jerawat di hidung. Kalau di hidung biasanya komedo memang karena kotor saja, tapi pada kasus ini dia jerawatnya udah jerawatnya gede-gede, jerawat batu. Mirip dengan bentuk laki-laki karena laki-laki kalau lagi pubertas. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau dilakukan pengobatan jerawat saja dia tidak kempes, tidak sembuh. Jangan-jangan ada mengarah ke ke PCOS. Nah, terus yang berikutnya adalah hirsutism. Hirsutism itu adalah timbulnya rambut-rambut di tempat yang tidak sewajarnya. Perempuan itu tidak sewajarnya ada rambut di daerah kumis. Terus ada rambut di daerah mana dagu dan lain sebagainya itu kan nggak ada, itu wajarnya pada laki-laki. Nah, pada
orang-orang yang dengan PCOS ini muncul seperti itu. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi, apalagi lewat vagina, kelihatan gambaran seperti roda pedati, kalau kita sebutnya seperti itu. Tapi kalau memang mau lihat, kesannya tuh sel telurnya tuh banyak banget, tapi nggak ada yang paling dominan, paling besar. Normalnya seorang wanita tuh cuma punya satu sel telur yang membesar. Tapi pada orang-orang dengan PCOS bisa sampai ketemu 10 sampai 12 sel telur. Nah, terapinya apa sih untuk PCOS? Bedanya dengan terapi yang tadi endometriosis kita evaluasi. Tapi kalau PCOS yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Biasanya penderita PCOS itu hampir 75% itu adalah wanita-wanita dengan obesitas, kegemukan. Udah obesitas, mager, sukanya ngemil, ngemilnya manis, dan seringkali berhubungan dengan gula. Sekarang ini banyak sekali remaja wanita sudah usia-usia 20-an udah menderita penyakit gula atau diabetes. Karena apa? Mager, nggak mau gerak. Pola makan kita lebih banyak makan yang mengandung karbohidrat seperti seblak, seperti cilok yang seperti itu saja ya. Jadi, terus bagaimana mengubah gaya hidup ini? Apakah harus menurunkan berat badan dalam waktu 20 kilo dalam waktu 1 bulan? Tidak, karena kalau menurunkannya terlalu hebat, yang terjadi adalah gangguan siklus haid lagi. Nah, penurunan berat badan yang disarankan hanya 5-10% dan bertahap. Olahraganya seperti apa? Apakah harus olahraga tiap hari tanpa istirahat? Tidak. Kita latihan aerobik olahraga dengan perhitungan denyut maksimal kita itu adalah 50 sampai 60% dari maksimal denyut. Gini, misalnya ya kayak saya usianya 40 lebih, denyut yang maksimal saya adalah 220 dikurangi 40, berarti 180. 50%-nya berarti saya target untuk olahraga saya memiliki denyut jantung tadi berarti 220 kurangi 180 berarti kurang lebih sekitar 90 kali per menit. Jadi 90 sampai 100 kali per menit. Jadi target olahraga saya hanya untuk sampai dengan mencapai denyut jantung sekian. Berapa lama kita melakukan olahraga? Apakah sampai seharian? Tidak. Cukup 3 kali 30 menit selama seminggu. Jadi setiap minggu cukup 3 kali 30 menit. Tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi intinya kalau berlebihan juga akan mengganggu siklus haid. Kalau ini juga apa tidak memberikan hasil yang baik dan ataupun kalau ini sudah mulai memberikan hasil, kita biasanya akan lanjutkan dengan pemberian obat-obat induksi ovulasi. Jadi untuk memacu sel-sel telur ini untuk berkembang yang maksimal. Nah, kalau yang ini baiknya langsung dilanjut ke program kehamilan gitu. Kalau memang ini semua tidak berhasil, kembali terapi utamanya adalah terapi lanjutannya adalah operasi. Operasi di sini tidak sama dengan endometriosis ya, tidak perlu sampai kalau masih ketemunya kecil kita tidak perlu lah sampai melakukan operasi pembedahan yang besar. Kita bisa melakukan dengan operasi yang canggih dengan laparoskopi, kita masukkan alat ke dalam perut, nanti kita lihat di kamera mana-mana saja yang perlu kita ambil jaringannya. Nah, kista lain yang bisa terjadi pada wanita adalah radang. Jadi bukan cuma sendi yang radang, bukan cuma tenggorokan yang meradang, tapi indung telur pun bisa meradang. Seringkali terjadinya gara-gara simple. Kita itu perempuan suka keputihan dibiarin. Oh udah keputihan biasa aja lah, jangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, keputihan yang tidak dikelola dengan baik itu naik lama-lama akan naik ke atas ke vagina, naik ke rahim, dan akhirnya bisa menjadikan infeksi di indung telur. Ataupun infeksi di indung telur ini bisa terjadi karena adanya infeksi pada usus yang posisinya berdekatan dengan indung telur. Nah, ya. Yang bisa menyebabkan infeksi itu apa? Selain keputihan yang biasa, yang paling sering menyebabkan infeksi sampai ke indung telur adalah infeksi dari gonore. Gonore ini adalah penyakit menular seksual. Terus infeksi yang juga muncul pada saat perempuan ini melahirkan. Pasca melahirkan, ada yang bilang, oh habis lahiran nggak boleh gerak segala macam. Salah, kalau habis lahiran malah harus gerak. Kenapa kok harus gerak? Kan capek dok, kan nyeri gara-gara habis sesar. Harus gerak, kenapa apa? Di daerah vagina itu mengumpul darah nifas. Darah nifas itu tempat yang baik untuk pertumbuhan kuman.
Sedangkan nanti antara vagina sampai rahim sampai indung telur itu tidak ada sekat. Jadi bisa jadi infeksinya naik-naik ke atas, ya, menimbulkan kista. Jadi kayak apa ya? Kalau di luar kayak udun, tapi ya ini posisinya di dalam perut. Sama juga selain untuk pasca melahirkan juga pasca kuret juga bisa menimbulkan infeksi. Tadi eh, jika pembersihannya, jadi kadang-kadang kita darah nifas, darah pasca kuret, ntar kalau ganti pembalutnya masih males segala macam, jangan. Kita harus jaga kebersihan di sini. Nah, biasanya gejalanya apa? Ada demam. Walaupun kadang-kadang demamnya tidak terlalu tinggi, demam-demam subfebril ya, jadi nggak terlalu tinggi, cuma ngerasa nggak enak, ngerasa sumeng. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu tanda dan gejala adanya kista yang disebabkan oleh radang. Nyeri dari perut bagian bawah, kadang-kadang kasus-kasus ini seringkali eh, kami dapatkan pada saat operasi dari teman sejawat bedah. Jadi dikiranya tadinya adalah ada ini usus buntu, tapi ternyata ada tadi operasi dibuka ternyata ada infeksi di ya, indung telur atau bahkan kena kista di indung telurnya. Makanya kadang-kadang kasusnya tiba-tiba pada saat dilakukan operasi dari teman sejawat bedah harus kita temukan. Nah, bagaimana sih cara pengobatannya? Jelas perbaikan kondisi. Kalau demam, ya dikasih obat anti demam, berikan cairan dan lain sebagainya, pemberian antibiotik. Nah, kadang-kadang karena dia di dalam, antibiotik minum itu tidak terlalu membantu. Biasanya kita lakukan pemberian antibiotik secara injeksi atau pakai infus, dan kadang kita bantu juga dengan pemberian fisioterapi. Jadi dipanasin bagian perutnya oleh teman sejawat fisioterapis gitu kan. Jadi jangan takut, oh karena nanti kok aku di fisioterapi, wong aku nggak pegel-pegel, nggak kenapa-kenapa, otot tuh nggak apa-apa. Nggak, ada cara-cara tertentu yang membuat diberikan di situ, jadi dipanasi supaya obat itu lebih sampai ke situ. Kalau misalnya tidak tertangani juga bagaimana? Kembali operasi. Operasi kalau pada kasus-kasus radang mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, satu, untuk penyembuhannya. Yang kedua, biasanya kita akan memasang selang dari perut keluar untuk mengalirkan sisa-sisa nanah yang di dalam. Tuh. Nah, dia yang kalau operasinya kenapa? Kalau pecah atau sampai terjadi perutnya jadi tidak gangguan buang air besar, tidak bisa kentut. Nah, kadang-kadang makanya dilakukan operasi, yang melakukan operasi teman sejawat bedah. Jadi kita setelah dioperasi dibilang sama teman bedah, ini ternyata ada asalnya dari indung telur, bukan dari usus buntu. Karena biasanya kalau nyeri perut bagian bawah sama teman-teman dokter umum atau teman-teman bedah, dikiranya adalah usus buntu. Tuh. Nah, ini yang agak lebih serem lagi nih. Akhir dari cerita saya hari ini adalah mengenai kanker ovarium. Jadi, seperti yang saya obrolkan di depan, bahwa adanya kista atau massa atau benjolan di indung telur bisa jadi jinak, bisa jadi ganas. Yang ganas kita sebut sebagai kanker ovarium. Kanker ovarium ini adalah salah satu pembunuh wanita yang cukup besar di dunia. Bisa terjadi pada 1 dari 59 wanita dan hampir sebagian besar kita temukan pada stadium lanjut. Jadi sudah nggak bisa dioperasi, sudah nggak bisa diapa-apakan. Kemo pun kadang-kadang sudah sulit karena kondisinya sudah terlalu lanjut. Di Amerika ini data yang cukup lama ya. Paling banyak terjadi ada jenisnya epitelial dan kejadiannya meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Kalau keganasan ini biasanya muncul pada wanita-wanita dengan usia yang lebih tua dibandingkan yang kayak endometriosis, PCOS, dan lain sebagainya. Biasanya muncul pada usia-usia perimenopause, jadi antara usia 40 sampai 50 tahunan. Ya, dan ada juga yang ada hubungannya dengan keturunan. Jadi, kalau ada keluarga yang menderita kanker payudara, keluarga yang dalam satu garis lurus, terutama misalnya ibunya atau tantenya ada yang menderita kanker payudara, ada yang menderita kanker indung telur, ataupun omnya atau pak D-nya, ada yang atau ayahnya yang menderita kanker prostat, kanker usus besar. Nah, kasus-kasus itu
orang-orang yang dengan riwayat seperti itu harus waspada terhadap terjadinya kanker ovarium juga. Biasanya apa sih yang membuat orang ini lebih cenderung menderita kanker ovarium? Yang pertama, faktor resikonya adalah paritas. Jumlah anak yang terlalu banyak itu juga menyebabkan kecenderungan untuk terjadi kanker indung telur. Jadi karena semakin sering seseorang ini hamil, semakin sering si sel telur ini terhenti penggunaannya gitu. Jadi ini salah satunya akan mengganggu siklus dari sel telurnya sendiri. Jadi dia bisa menjadikan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker ovarium. Penggunaan pil kontrasepsi ini juga kalau jangka panjang tidak disarankan. Jadi penggunaan kontrasepsi hormonal itu biasanya kita sarankan maksimal usia 35 tahun sampai 40 tahun. Dan lama penggunaan kontrasepsi hormon itu antara maksimal 5 tahun. Jadi kalau setiap 5 tahun sekali kita ganti ke kontrasepsi yang non hormonal. Kan ada misalnya kita bisa ganti sebentar dari suntik. Ada yang pakai suntik sampai 20 tahun itu sebenarnya tidak disarankan. Jadi kalau mau pakai suntik dalam jangka waktu lama, misalnya 5 tahun, nanti kita ganti IUD dulu 1 tahun, baru nanti balik lagi ke suntik. Atau misalnya eh, ganti pakai kondom dulu setahun. Jadi supaya siklus haid kita kembali normal dulu, baru ditekan lagi gitu. Kembali lagi seperti yang sama dengan PCOS tadi, obesitas. Obesitas ini musuh dari semua kanker ya. Bukan cuma sekedar kanker ovarium, tapi semua kanker juga salah satunya penyebabnya adalah faktor risikonya adalah obesitas. Jadi ya sebaiknya kita dalam kondisi tidak berat badan yang tidak berlebih. Penggunaan talak. Ini mungkin sudah banyak diceritakan ya. Penggunaan talak kalau pada bayi, jadi kalau pada bayi perempuan terutama, kita tidak lagi menggunakan talak untuk membersihkan area kewanitaan. Jadi tidak boleh lagi kita, wah habis pipis, habis pup, kita bersihkan kasih talak. Karena talak ini ternyata memiliki salah satu zat iritatif yang menyebabkan kanker di vagina dan di ovarium. Ini ligasi tuba, jadi pengikatan pada tuba atau indung telur. Pemberian hormon terapi untuk mencegah menopause atau memperlambat supaya nggak segera dapat menopause. Jadi kadang-kadang kan ya manusia kita ya orang Indonesia itu kadang-kadang suka karena testimoni ini pakai ini, karena testimoni ini pakai ini. Nah, apalagi obat-obatan hormonal itu hati-hati karena obat-obatan hormonal terutama itu seperti pisau bermata dua. Dia bisa membantu kita dalam hal hormonal yang sesaat tadi ya memperlama waktu menopause, tapi juga dalam sisi lain bisa menyebabkan gangguan dari pergerakan dari sel telur. Jadi akhirnya menyebabkan keganasan atau kanker. Nah, tadi yang saya sebut di depan herediter. Herediter itu diturunkan. Dari tadi yang orang-orang tertentu yang memiliki eh, penyakit-penyakit sebelumnya. Nah, ini juga pengobatan dengan obat-obat kesuburan. Obat-obat kesuburan itu, jadi terapi-terapi promil itu juga harus hati-hati. Kalau kadang-kadang kan suka, wah promil oleh bidan dan lain sebagainya. Nah, kita yang jelas satu, bidan itu tidak boleh melakukan promil karena memang dasar ilmunya tidak ada ya. Dan penggunaan obat-obatan promil dari katanya ini, katanya itu, katanya gini, kita harus pastikan juga obat-obatan ini aman. Tuh. Dan penggunaan yang terlalu berlebihan juga berisiko untuk tadi sebagai pisau bermata dua, berisiko untuk menjadikan kanker ovarium. Gejalanya apa? Kembali lagi, seling tanpa gejala. Jadi kita harus pintar-pintar mengenali diri kita sendiri. Haidnya tidak teratur, dari perut bagian bawah dan perut yang membesar. Dan juga terjadi pada kondisi-kondisi perimenopause. Jadi pada saat menjelang waktu-waktu menopause. Makanya disebut sebagai kanker ovarium ini adalah sebagai silent lady killer. Kita ketemunya seringkali pada saat-saat udah fase lanjut. Terapi utamanya apa? Operasi, pembedahan. Kalau tidak sanggup dilakukan operasi ataupun operasi tidak bisa mengangkat seluruh bagian dari tumor, ya kita lanjutkan dengan kemoterapi. And then dari akhir cerita saya, pesan saya adalah satu, love yourself, kenali diri Anda, kenali siklus haid Anda,
cintai diri Anda dengan gaya hidup yang sehat. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih Dokter Hervi. Wah, saya sambil tahan napas dengar cerita tadi dari dokter, juga dengan gambar-gambar yang ada tadi ya dok ya, mungkin itu juga sebagian kecil ya dok ya. Emang agak, oh ya, lebih mawas diri apa yang terjadi gitu kan ya dok. Nah, Semoga juga ibu-ibu atau perempuan di luar sana juga lebih banyak yang waspada dan juga lebih peduli ke apa ya kalau tadi dokter kenali dan sadari apa sih yang terjadi dalam pada diri kita gitu kan. Nah dok, hmm, eh, sebelum mau ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di hmm, chat room, hmm, karena kami kan di Dinas Perempuan dan Anak ini juga ada Forum Anak Jawa Tengah dan juga hmm, ada Forum Genre dari BKKBN seperti ya, itu. Nah, kalau untuk para remaja dok, hal-hal seperti mulai dari haid yang tidak teratur, hmm, terus kemudian juga haidnya juga ada yang berkepanjangan seperti itu. Nah, apa sih dok yang harus diwaspadai para remaja ini nih gitu kan? Mungkin yang kesehatan untuk mencegah ini dari kesehatan reproduksinya seperti apa? Terus kemudian baiknya apakah sorry kalau misalnya mengganti pembalut kayak gitu untuk mereka yang baru-baru aja nih pubernya baru gitu kan? Nah, apakah ada untuk remaja ini Oke, saran? untuk tips yang untuk remaja ya, nomor satu adalah kenali diri Anda sendiri. Hmm. Siklus haid itu normalnya antara 26 sampai 28 hari sekali. Jadi kalau di luar itu jangan-jangan ada masalah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua lamanya sampai 5 sampai 7 hari. Jadi ya kembali lagi. Jadi kita mengenali kalau ada tanda-tanda kita punya masalah. Itu dulu. Terus Hmm. nyeri haid itu hanya normal jika di hari pertama. Oke. Tuh. Terus untuk bagaimana menjaga kebersihan pembalut, ya terutama pembalut sebisa mungkin gantilah pembalut 4 sampai 6 jam sekali kalau kipas banyak bisa lebih sering. Tuh. Dan memang saya tidak untuk yang mungkin dewasa muda ya kan saat ini sudah mulai banyak ada tampon atau menstrual cup itu ya. Nah, menstrual cup ini boleh-boleh saja dipakai, akan tetapi makainya pada saat menstruasi sudah nggak terlalu banyak. Karena kalau kita pakai tampon atau pakai menstrual cup itu kita nggak ketahuan kalau kita pas lagi banyak. Karena kan kalau kita pakai pembalut kita banyak, rasa risih, terus kita sebentar lagi ganti-ganti gitu. Itu tadi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Gimana supaya kita tidak kena PCOS atau kita tidak mengarah ke endometriosis dan lain sebagainya tadi ya. Gaya hidup, gaya hidup sehat. Karena anak-anak sekarang itu cenderung udah nongkrongnya di kafe, minumnya manis, makannya dessert, Junk food. ataupun abis itu makannya juga udah makannya pasta, terus Mm-mm. pakai daging-daging olahan, terus habis itu pakainya dessert dan gak gerak. Jadi wah, suruh jalan aja udah males banget. Kadang-kadang kita misalnya dari rumah ke minimarket itu cuma 100 meter udah pegang kendaraan, sudah naik motor. Naik motor aja. Saat jalan nyari parkir aja kita selalu pilih yang terdekat. Nah, itu yang jadi kondisi-kondisi seperti itu kita sebaiknya dihindari. Jadi kalau misalnya pengen banget nih nongkrong misalnya ya, pengen nongkrong, ya makan yang benar satu, yang kedua makan minum kalau pengen minum apa minumnya misal kopi susu gitu ya ya udah makan kita yang bener jadi misalnya makannya salad atau makan yang makanan biasa yang tradisional aja yang ada karbohidratnya ada proteinnya dan habis itu ya jalan bakar biasakan untuk olahraga itu dan pola ini juga pola tidur kan banyak sekali anak muda yang mengubah pola tidurnya karena mau tidur ya scrollnya 2 jam. Mulai juga udah masuk Betul. kamar, anak-anak kita mungkin udah masuk kamar jam 9, tapi scroll-scroll handphone sampai jam 11, jam 12 baru tidur. Nah, pola tidur yang tidak baik itu, kadang-kadang kita udah overtime itu menyebabkan gangguan haid juga. Nah, itu gangguan haid juga salah satunya bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon gitu. Oke. Terima kasih ya Dokter Hervi untuk ini masukannya buat para kaum mager juga ya dok supaya lebih banyak bergerak juga dan perbanyak juga konsumsi makanan sehat bukan makanan olahan ya dok ya. Mhm. Oke. Nah dok,
ngomong-ngomong soal hidup sehat ini menarik sekali nih dok. Rata-rata sekarang kan juga banyak nih orang-orang yang mulai peduli untuk hidup Mhm, sehat, dengan berjamurnya gym di mana-mana dan juga mhm, banyaknya aktivitas juga olahraga yang mungkin bisa dilakukan gitu kan ya dok. mhm, Nah, ada beberapa teman yang menggunakan protein whey protein tuh loh dok. mhm, Nah, mhm. apakah itu juga akan berpengaruh nggak sih dok? Karena mungkin kan akan menjadikan over protein atau sebenarnya protein itu nggak ada kata over atau gimana tuh dok? Kayaknya kalau saya ini nggak kurang tepat ya kalau yang saya ngomong ya. Tapi dari segi saya sebagai dokter kandungan, saya pilih daripada kita menggunakan whey. Whey itu kan kita artinya adalah protein yang proses ya. Lebih baik kita menggunakan protein yang alami. Orang-orang yang menggunakan whey segala macam itu, dia hanya tolong dipahami penggunaan whey itu hanya untuk sebagai substitut pengganti. Ketika kita tidak ada waktu untuk menggunakan makan protein yang alami. Jadi ataupun kita lagi dalam fase bulking untuk lomba atau untuk pembentukan otot gitu loh. Cuman kalau tidak ada fungsinya untuk lomba atau pembentukan otot, hanya sekedar pengen badannya bagus, saya sih sebenarnya tidak menyarankan penggunaan whey atau penggunaan serat yang tidak alami ya. Lebih baik kita menggunakan alami. Juga banyak banyak penggiat gym itu atau fitness juga mereka lebih menyarankan penggunaan yang alami ya. Alami. Penggunaan yang tadi kayak whey segala macam itu hanya digunakan pada lebih baik digunakan banyak banyak orang-orang yang atlet gitu loh. Oke, baik-baik dok. Kan juga lebih banyak bergeraknya ya kalau untuk yang atlet kan Iya, karena konsepnya. over mereka. Betul, betul. Oke, next nih dok, ada Banyak pertanyaan lagi dok. sekali. Iya nih dok. Tadi saya sudah membatasi kok dok. Aman-aman dok. Oke, jadi dok, saya akan coba pilihkan ya dok ya yang kira-kira Hmm, mirip-mirip. Nanti kita jadikan satu ya dok. mm-mm. Salah satunya nih untuk yang tadi remaja tadi kan sudah dijawab. Ada gak sih dok yang kalau misalnya gangguan hormon itu di awal saat masa remaja terus kemudian akan berjangka panjang atau kemudian baru terdeteksinya di saat usia sudah dewasa dok? Itu. Ini dok. Ya. Gangguan hormon itu sebenarnya memang awal memang tidak itu tidak dalam waktu yang cepat. Kembali lagi kalau kita kenali lebih awal, lebih gampang dibenerinnya. Semakin lama kita mengenali, semakin sulit kita untuk kembali. Jadi saya sedikit ada cerita. Jadi ada seorang pasien itu tidak haid selama 2 tahun karena dia mikirnya normal karena dia lagi bikin skripsi. Seringkali seperti itu. Oh bikin skripsi, lagi ujian normal aja nggak haid, saya stres. Tapi ternyata karena dia semakin berjalannya waktu, kok nggak haid sampai setahun 2 tahun waktu itu. Jadi kita mengembalikan siklusnya kembali itu malah butuh waktu lebih lama daripada terjadinya. Jadi mungkin dia awalnya karena awalnya gangguan haid yang dari haid sedikit, terus tidak haid sama sekali, itu sebenarnya proses yang sudah lama terjadi. Jadi seringkali pasien itu datang ke kita dokter kandungan karena tidak haid sama sekali. Bukan karena jeda haidnya, kok saya haidnya sudah mulai jarang ya, kok haidnya mundur-mundur ya, itu jarang. Jadi biasanya udah, oh dok saya 3 bulan, 6 bulan nggak haid, nah baru kontrol, baru datang. Jadi itu prosesnya yang cukup lama. Dan begini untuk remaja ya terutama, kalau yang dia usia, bisa ada beberapa kasus, usia 13 tahun belum haid, sebenarnya nggak masalah kok. Atau mungkin dia usia 11 tahun sudah haid, tapi kok bulan depannya nggak haid, nggak apa-apa. Jadi kalau pada remaja, eh, sampai usia 16 tahun belum haid, baru kita periksa. Belum pernah haid, baru kita periksa. Tapi dan kalau misalnya ada remaja yang dia pada usia 11 tahun, 12 tahun, haidnya belum teratur tiap bulan, itu nggak masalah. Biasanya haid akan mulai teratur setelah 2 sampai 3 tahun dari haid pertama. Cuman yang harus disadari bahwa ketika seseorang sudah mulai haid, itu artinya seseorang itu sudah siap untuk dibuahi. Jadi bisa terjadi kehamilan kapanpun juga kalau ada pembuahan. Nah, ini yang perlu diwaspadai nih, Dok. Kan Betul. jangan sampai setelahnya kita 5 bulan sebelumnya sudah pernah haid. Nah, tapi 5 bulan kemudian ke depannya tidak haid, terus merasa aman-aman saja. Terus Mhm. kemudian apalagi kalau sudah melakukan hubungan seksual pranikah seperti itu ya, Dok ya. Itu perlu Hmm. diwaspadai. Nah, tapi juga ada nih, Dok, di pertanyaan ini.
kalau sebagai orang tua, ketika anak belum haid, tapi di usia 11 tahun tuh sudah ada keputihan. Nah, itu apakah perlu diwaspadai, Dok? Nah, memang hormonal awal, jadi sebelum haid ya, sebelum mulai haid pertama, memang biasanya diawali dengan keputihan. Nah, yang perlu kita waspadai di sini jangan sampai keputihan ini terjadi mengakibatkan infeksi yang berlebihan sampai terjadi radang, sampai terjadi abses di dalam rahim gitu kan, di dalam rahim, di dalam minum telur. Bagaimana caranya? Kalau anak yang mulai keputihan, dia udah mulai keruhin keputihan, ajarkan kepada anak untuk menjaga kebersihan diri. Pertama, kalau keputihan, ya sering-sering ganti celana. Celana dalam, kalau nggak bisa sering ganti celana dalam, boleh pakai panty liners kok. Tapi minimal tiap 1 sampai 2 jam sekali ganti. Nah, sedikit saya mengkritisi ya, anak-anak sekarang itu kan kalau dulu zaman saya masih muda, SMP, SMA, kita jarang sekali menggunakan rok panjang dan double-double. Udah pakai celana pendek, udah masih pakai celana panjang, terus pakai rok panjang. Terus terang itu di kota Semarang terutama itu sangat lembab. Nah, kalau sangat lembab seperti itu menyebabkan infeksi gampang terjadi. Jadi, kalau misalnya menggunakan celana gamis atau menggunakan rok panjang, normalisasi untuk hanya menggunakan 1 lapis saja. Jadi misalnya udah pakai celana dalam, pakai legging aja cukup, nggak usah double-double. Kadang-kadang ada udah pakai celana dalam, pakai celana pendek skort gitu kan. Terus habis itu masih pakai celana panjang lagi gitu. Terus celana dalam kalau udah mulai usia-usia prapubertas, ajarkan kepada anak kita di atas usia 10 tahun untuk mencuci celana dalamnya sendiri. Jadi menggunakan sabun mandi ataupun menggunakan deterjen yang khusus untuk baju dalam. Dan sebaiknya menggunakan celana dalam yang katun, bukan celana dalam yang dengan bahan macam-macam itu. Kadang-kadang ada yang pakai bahan brokat, bahan apa mungkin kan kalau udah dewasa ada yang pengen pakai G-string. Boleh pakai G-string tapi ya sebentar saja. Jadi jangan lama-lama kita menggunakan G-string. Fashion memang diperbolehkan kita menggunakan itu tapi kan kalau terlalu lama juga menyebabkan iritasi gitu. Cara cebok juga eh, eh, mempengaruhi dari cebok dari depan ke belakang. Sorry, ya dari depan ke belakang jadi dibangun dibalik. Dan juga kebersihan air juga. Di sini saya melihat ada beberapa teman-teman dari daerah Pantura ya. Nah, ini cenderung sedikit masalah terhadap kebersihan airnya. Karena ya kita nggak tidak bisa apa ya, tidak bisa airnya kan daerah-daerah situ memang bermasalah ya. Cuman mungkin kita harus lebih jaga kebersihan airnya. Bisa disuling atau dengan menggunakan apa tawas supaya airnya bisa lebih tidak banyak apa payaunya. Itu juga mempengaruhi sering terjadinya keputihan gitu. Ada pertanyaan lagi mengenai eh, kontrasepsi, Dok, yang tadi Boleh. seperti kita sudah jelaskan. Hmm. Kalau ada suntik KB 1 bulan, apa bisa menyebabkan hipertiroid? Dan kemudian seperti yang tadi dokter sarankan, sebenarnya kan di paparan dokter itu kan menyebutkan bahwa baiknya menggunakannya berganti. Maksudnya Mm-mm. untuk yang hormonal tidak secara Terus terus-menerus menerus. sampai lebih dari 5 tahun itu sangat tidak disarankan ya, Dok. Mm-mm. Nah, kemudian apakah ada sih, Dok, yang aman untuk kontrasepsi seperti itu yang harus digunakan oleh perempuan, wanita ini yang untuk mencegah kehamilan ini, haruskah berseling-seling atau ada satu yang cukup aman digunakan terus-menerus? Atau sekarang juga banyak yang mengalami apa sih, Dok, istilahnya kalau kebobolan ya, Dok, ya, kalau Ya, misalnya gagal kontrasepsi lah ya, baik itu. gagal kontrasepsi seperti itu. Mm. Terus ketika memasuki juga usia menopause, apakah Mhm. itu juga bisa timbul kista ataupun tumor seperti itu? Kalau dari pemberitahuannya dokter tadi kan memang timbulnya untuk kista ovarium ini kan di saat usia produktif seperti itu. Nah, bagaimana Cenderung dengan di usia? usia produktif. Iya, bagaimana dengan sudah menopause? Monggo, Ya. dokter. Oke, jadi kalau yang tadi yang disebutkan apa suntik KB dengan hipertiroid, gini, mungkin sudah ada hipertiroid sebelumnya dengan penggunaan suntik KB memancing. Jadi apapun eh, kalau kita menggunakan kondisi hal-hal hormonal, itu kan apalagi kita sudah ada masalah hormonal sebelumnya, itu kayak ada memancing dia untuk muncul. Jadi kalau kita menggunakan obat-obatan hormonal harus dipastikan juga kita tidak ada masalah hormonal juga gitu loh sebelumnya. Dan tadi mungkin terlalu lama juga bisa. Dan dan selain kita melakukan, misalnya kita menggunakan alat kontrasepsi apapun, itulah pentingnya kontrol.
Jadi juga bukan sekedar oh suntik KB tiap bulan saya suntik aja. Enggak, tapi kita sebelum suntik juga kontrol minimal apakah ada keluhan, apakah ada denyut minimal tadi kondisi-kondisi yang fisik yang vital, berat badan, tensi, nadi, apakah ada masalah. Kalau ada masalah jangan diterjang terus gitu loh. Jadi kalau ada masalah misalnya udah tensinya udah mulai tinggi, oh nggak apa-apa suntik aja lagi. Ini mungkin kayak kurang tidur, yang diterjang terus. Kalau sudah misalnya nih kok 2 atau 3 kali kontrol pas mau suntik kok tensinya tinggi, ya mendingan kita obati dulu, hentikan dulu penggunaan kontrasepsi yang hormonal. Tapi kalau tadi dibilang, apakah ada kontrasepsi yang terbaik dari semuanya? Saya selalu bilang kontrasepsi itu adalah suatu kondisi yang eh, bersifat personal. Jadi tidak ada kontrasepsi yang terbaik buat semua orang. Jadi adanya kontrasepsi yang cocok buat si A, cocoknya hormonal, si B cocoknya non hormonal seperti itu. Jadi kita harus menilai tiap orang memiliki keunikan sendiri-sendiri untuk kontrasepsi yang perlu dipakai. Dan memang tidak disarankan untuk menggunakan kontrasepsi hormonal terus-menerus. Jadi memang harus berganti sesaat kita istirahatkan dulu hormon kita baru lanjutkan lagi. Dan Itulah cocok-cocok pentingnya aja dong ya. kontrol. Ya, betul. Terus apa tadi lagi yang terakhir ya? Oh ya, kista ya pada masa perimenopause. Nah, pada masa memang kista yang terjadi pada masa-masa reproduktif dia cenderungnya jinak. Karena apa kok cenderung jinak? Memang pada saat itu kan si sel telur masih bekerja dengan baik. Sekitar 60-80% dia jinak. Hanya 20%-nya dia ganas. Tapi kalau dia muncul, apakah mungkin dimuncul di masa perimenopause atau bahkan pasca menopause? Sangat mungkin. Jadi tadi kalau memang munculnya pada saat-saat itu, biasanya dia memiliki kecenderungan untuk jadi ganas. Malah yang itu kita harus lebih waspadai. Gitu. Semoga para ibu-ibu di luar sana yang bertanya di sini mengenai kalau sudah menopause bagaimana, apakah masih memiliki kecenderungan untuk Masih bisa, ada lagi? Nah, masih semoga bisa. sudah terjawab di Ya, sini. cuman makanya kalaupun kita ketemu, sebaiknya kita berharap jangan di pada masa yang sudah lanjut. Jadi Begitu. kita masih bisa operasi, bisa terangkat semua, bisa kita melakukan kemoterapi dalam kondisi kita masih optimal, sehat, gitu loh. Jadi Betul. tidak selalu orang-orang dengan cancer pasti akan jatuh dalam kondisi yang berat, kondisinya langsung kurus, kuyu segala macam. Ya itu udah lanjut. Tapi kalau yang misalnya dia masih dalam kondisi yang baik, jadi bisa kok kita lakukan kemoterapi dan orangnya masih sehat-sehat saja. Tuh. Nah, eh, ada hubungannya juga nih dok dengan mungkin ya ini pasca operasi ya dok ya. Hmm. Nah, ketika yang sudah melakukan pasca operasi ini dok, jadi saya membacakan salah satunya di ini ya dok ya pertanyaan. Saya Hmm. singkat saja, eh, beliau ini sudah beliau ini sudah melakukan operasi angkat eh, rahim saat operasi sesar kalau nggak salah seperti itu dok. Nah, apakah masih memungkinkan untuk terkena kista atau kanker ketika kedua ovariumnya saat ini masih utuh, begitu dok? Sorry. Kalau ovariumnya itu masih ada kemungkinan untuk terkena kanker. Jadi operasi pengangkatan rahim, kalau memang masih ada ovariumnya, selama organ itu masih ada kemungkinan terkena kanker. Jadi kalau ovariumnya masih ada, ya masih ada kemungkinan untuk terkena kanker indung telur. Kalau mulut, walaupun udah diangkat rahim, tapi mulut rahimnya masih ada, ya masih ada kemungkinan untuk terkena kanker leher rahim. Tuh. Semoga dengan dapat menjawab pertanyaan yang ada Mhm. di ini ya, dokter di chat. Eh, Lagi-lagi nih dok, kalau mungkin ini masalahnya lagi kemudian em, masalah eh, kadang-kadang banyak juga yang ada sebentar. Dek. Oh, oke. Jadi dok, kalau misalnya ada masalahnya tentang mitos dan fakta ini banyak banget Hmm. remaja putri yang bertanya nih dok.
Kalau Hmm. misalnya berenang di air, berenang kita di kolamnya itu banyak bahan kimianya, apakah itu bisa untuk menyebabkan kista ovarium seperti itu? Terus kemudian ketika misalnya juga kalau misalnya kita membersihkan organ genital ini, apakah harus dengan sabun khusus atau pakai air biasa saja seperti itu, Dok? Satu-satu aja dulu ya. Ya, Yang tadi kalau kita habis berenang di tempat yang dengan kaporit ya, pasti ambil semua kolam renang pakai kaporit. Dan apalagi kalau kita berenang di air laut juga kan airnya air payau. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bersihkan dengan air bersih. Jadi jangan sampai kita habis berenang kan udah kena air ya sudah nggak usah mandi, jangan. Terutama di daerah kewanitaan kita harus bersihkan betul. Dibersihkan dengan air bersih, air mengalir, yang air bukan air payau, air air biasa. Kenapa? Bukan menyebabkan kista ovarium, tapi berisiko terjadinya keputihan yang lama. Karena kan bagaimanapun itu zat kimia. Jadi zat kimia dan kita tahu bahwa daerah vagina, daerah kemaluan perempuan itu adalah daerah paling sensitif gitu. Terus sebenarnya berhubungan dengan tadi yang pertanyaan berikutnya, kita membersihkan apakah harus dengan sabun kewanitaan khusus? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena memang dari kita kalau kita pakai sabun kewanitaan kesannya nanti awal-awal ngerasa kering dan nyaman. Tapi karena kalau kita kering, tubuh kita merasa bahwa oh eh, normalnya kan memang daerah kewanitaan itu lembab. Memang ada sedikit cairan memang normalnya. Nah, ketika itu terlalu kering, tubuh kita merasa wah ini terlalu kering nih. Kita keluarkan lebih banyak lagi. Nah, kalau hmm, dikeluarkan lebih banyak lagi jatuhnya tadi lebih lembab, bakterinya nongkrong di sana. Akhirnya jadi keputihan yang bukan yang normal, jadi keputihan yang patologis gitu. gitu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan pembersih macam-macam. Oke, air mengalir saja ya, Dok Air ya. mengalir, sabun mandi biasa, dan Hmm, tidak perlu sampai ke dalam. oke, hanya di Kalau permukaan saja. di permukaan dan jangan lupakan juga lipatan antara bibir kemaluan dalam dan luar. Kita harus sering dibersihkan juga daerah situ. Kenapa? Kan itu kan daerah lembab. Mhm. Kadang-kadang ada sisa-sisa daki di situ nempel gitu kan. Nah, itu menyebabkan di situ ada saluran. Jadi menyebabkan saluran di situ tersumbat. Nah, kalau saluran itu tersumbat terjadi radang di situ terus jadi bengkak. Akhirnya terjadi benjolan di daerah vagina, kita nggak bisa jalan, repot dan meradang. Jadi kayak ada apa udun atau nanah apa abses di daerah situ. Kalau udun di daerah eh, kaki, tangan kan kelihatan. Kalau dari situ kan nggak kelihatan dan kita jadi susah, duduk susah, tidur susah gitu. Benar. Nah, kalau untuk tadi juga ada penggunaan tisu, apakah diperkenankan, Dok, untuk Boleh. oh, boleh. Dikeringkan malah harus Keringkan, ya. sorry. Dikeringkan. Jadi kita kalau habis mandi, habis cebok, habis buang air kecil, biasakan untuk dikeringkan. Kenapa? Biar nggak lembab. Nah, kalau di toilet umum bagaimana tuh, Dok? Kan kita menggunakan ada bidetnya tuh, Dok. Nah, Heeh. apakah bisa kuman-kuman yang ada dari dalam yang di apa klosetnya itu tuh untuk berbahaya nggak sih, Dok, kalau misalnya menggunakan bidet di situ atau menggunakan lebih baik pakai tisu basah yang untuk apa organ Ini, kewanitaan. Hmm. ini yang pertama sebenarnya kalau kita menggunakan toilet umum, kalau kita nggak yakin ya, kita misalnya kalau jujur aja kalau kita nggak di pom bensin atau itu kadang-kadang kan toiletnya agak kotor ya. Ya, Nah kalau kita nggak yakin, gunakan yang jongkok, jangan gunakan yang duduk. Karena hmm, kadang nggak langsung bersentuhan dengan kulit kita kan. betul. Kalau kita ada tempatnya cukup bersih dan ada biasa kan ada pembersih yang buat tempat dudukan itu. Nah, tempat dudukan ini sebelum kita gunakan dibersihkan dulu. Air yang keluar dari bidet insya Allah bersih. Jadi tapi tetap karena itu basah, kita keringkan dengan tisu Oke. sebelum kita menggunakan celana gitu. Ya, tidak lembab juga ya, Dok ya. Betul. Dan kalau misalnya nih kita Hmm. perjalanan jauh ya, kalau saran saya sih tetap menggunakan beberapa kali ganti celana dalam atau kalau memang tidak memungkinkan pakai panty liners biar nggak lembab intinya. Eh, ada pertanyaan juga saya akan menjadikan satu pertanyaan ini, Dok. Eh, untuk yang menopause, apakah tetap harus melakukan pap smear? Lalu kemudian untuk para remaja sebenarnya dari mulai kapan sih, Dok, kita tuh harusnya entah memeriksa tentang serviks untuk vaksin HPV atau mana Oke. dulu yang harus dilakukan seperti itu, Dok? Ya, kita bicara mengenai vaksinasi HPV atau vaksinasi untuk sel serviks ya. Ya.
sebenarnya dari IDAI itu sudah mengizinkan anak usia 10 tahun sudah dibolehkan untuk melakukan vaksin. Hmm. Karena dia memang belum masa-masa ini ya reproduksi ya. Jadi diharapkan belum pernah berhubungan seks karena memang jujur kita terbuka saja. Saya pernah punya pasien hamil itu 11 tahun ada. Mhm. Jadi ya kita untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim ya kita lakukan vaksinasi CSFIC itu sedini mungkin. 10 sampai 12 tahun, kalau usia di bawah 12 tahun kita cukup lakukan 2 kali, tapi kalau lebih dari itu kita lakukan 3 kali. Kalau pada orang yang sudah pernah berhubungan bagaimana dok? Kalau yang sudah pernah berhubungan kita harus pastikan dulu bahwa orang ini tidak menderita infeksi HPV. Bagaimana cara memastikannya dengan melakukan pemeriksaan pap smear. Kapan kita melakukan pemeriksaan pap smear? Sebaiknya semua wanita yang sudah pernah berhubungan seks lebih dari 3 tahun, jadi misalnya hubungan seks pertama usia 20 tahun gitu ya, jangan di usia 20 tahun lebih 6 bulan dia pap smear, belum ada perbedaan. Tapi kalau dia usia 20 tahun berhubungan seks ya minimal di usia 23 tahun dia sudah melakukan pap smear. Tuh. Jadi untuk langkah awalnya bagi Mm-mm. para remaja ini adalah dok untuk eh, menggunakan vaksin dulu ya dok ya tadi Iya seperti yang betul. Oke. Nah, dok ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalnya ada yang Mm. ketahuan kista ovariumnya Mm. meter 10 cm pada masa premenopause, apakah itu akan hilang sendiri atau bagaimana ya, dok? Soalnya menurut dokternya yang ditemuin nanti akan hilang sendiri seperti itu dok. Kalau, nah itu tadi perlunya kita melakukan evaluasi. Jadi kan saya bilang di awal ya, kadang ada yang kita evaluasi dulu 2 sampai 3 bulan bagaimana. Tapi tidak langsung kita evaluasi dalam waktu tahunan gitu loh. Gitu. Jadi kita evaluasi 2 sampai 3 bulan bagaimana perkembangannya. Atau misalnya kalau kalau besar, kalau sampai 10 cm sih saya lebih menyarankan untuk operatif ataupun kalau kita memang mengarah ke kristal coklat ya kita lakukan pemberian terapi hormonal dulu. Gitu. Nah, bagi eh, yang masih masih haid seperti dok, apakah ada tanda-tandanya yang perlu diwaspadai melalui darah haid begitu dok? Misalnya dengan Maksudnya? kalau warnanya merah pekat atau kemudian berupa gumpalan seperti itu kemudian menjadi hal yang perlu diwaspadai juga oleh para wanita dok. Nah, gini. Jadi darah haid itu normalnya adalah satu, tidak menggumpal. Jadi kalau dia menggumpal berarti dia ada enzim yang di dalam tubuh kita dalam jumlah tidak cukup. Biasanya berarti darahnya berlebihan, menstruasinya berlebihan gitu. Jadi jangan-jangan tadi yang saya sebut di awal, menoragi. Jadi mensnya berlebihan. Udah ada sesuatu yang menyebabkan gangguan hormonal yang menyebabkan menstruasinya berlebihan. Apakah itu makanya periksa. Tuh, jadi itu tadi sih. Kalau warnanya coklat atau flek-flek lama, kita hitung lagi dari lamanya keluar pertama. Tuh. Jadi kalau lamanya kok lebih dari 10 hari lah, jangan-jangan ada masalah. Makanya periksa lagi gitu. Dok, kalau KB hormonal itu mempengaruhi cepat lambatnya usia menopause kah dok? Apa? Enggak sih. Ya dok, aman. Enggak ada hubungannya KB hormonal dengan masa usia menopause. Tidak Oke. ada hubungannya. Jadi gini, usia menopause. Nah, ini pesan buat ibu-ibu yang masih punya ibu atau masih punya kakak yang lebih gede kita. Kita tanyakan kepada mereka, menopause-nya usia berapa sih? Karena rata-rata usia menopause kita itu kurang lebihnya sama dengan orang usia menopause orang tua kita karena ada faktor genetika. Kecuali ini ya, habis itu gaya hidup kita ngaco. Tadi. Terus atau mungkin kita ada paparan-paparan tertentu, obat-obatan hormonal. Itu juga mempengaruhi dari lamanya menopause gitu. Nah, kalau usia menopause sendiri di usia rentang usia berapa ya dok yang misalnya kita perlu waspada ini dok? Ini udah masuk premenopause kayak gitu. Usia menopause itu antara biasanya rata-rata orang Indonesia antara 49 sampai 51 52 tahun lah. Oke. Jadi kalau misalnya nih ya, misal udah baru usia 44 tahun, oh, saya sudah tua, saya belum udah nggak mens, usia 43 atau bahkan udah usia 40 dia udah nggak mens. Nah, itu masalah loh sebenarnya, bukan berarti saya diemin. Oh, nggak apa-apa nih, saya sudah nggak mens nih. Nah,
Bukan berarti didiamkan, berarti itu ada masalah. Bisa jadi dia mengalami yang namanya eh, premenopausal, menopausal prekok, jadi menopausal dini. Hmm. Nah, itu pasti ada masalahnya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi yang normalnya, Ya. pasti itu ada Ah, masalah. Ini oke. berikan periksa. Oke, nah itu semoga tadi menjawab juga ada di 43 tahun sudah tidak eh, haid lagi gitu kan. Terus Eh, apa eh, apakah saya berarti aman dari kanker ovarium seperti itu? Enggak juga. Makanya tadi bahkan ada usia 70 tahun masih kena kanker ovarium ada. Makanya tadi kalau semakin dia mengarah ke usia apa namanya? Menopause, semakin jauh, berarti harusnya kan sel telur tidak bekerja. Berarti angka kemungkinan untuk mengarah ke ganas lebih besar. Gitu loh. Jadi baiknya bagi teman-teman semua di luar sana yang kiranya untuk memiliki keluhan tentang masalah waktu menopause, kemudian juga menstruasi yang tidak teratur seperti itu, lebih baiknya segera diperiksakan di dokter spesialis SPOG dulu ya dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita lihat lagi dok. Aman dok, sepertinya sudah menjawab semua insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Atau kalau mungkin misalnya nih pengen tanya yang sedikit lebih private, silakan kok kalau misalnya di DM ke saya boleh ya. Cuman ya mungkin karena media sosial ya dengan segala kesibukan, kadang-kadang dijawabnya agak terlambat, agak slow Eh, response. mungkin bisa saya ketikkan di sini dok, IG dokter Hervi. Heeh. @drvyast. Baik, Dokter Hervi, kiranya eh, kita sudah tidak ada pertanyaan lagi di sini. Mungkin ada sedikit pesan-pesan dari dokter yang perlu di-highlight nih, Dok, bagi perempuan di luar sana, Dok. Monggo, Dokter Hervi. Ya, yang jelas satu, kenali diri, love yourself ya, kenali diri Anda sendiri, kenali siklus haid Anda, hidup sehat. Insya Allah sih kita terhindar dari penyakit-penyakit apapun juga itu ya. Tuh. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Hervi untuk Mhm. membersamai kami di pagi hari ini dan semoga dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari eh, Bapak dan Ibu yang telah hadir di Kopi Pena pada episode kali ini. Saya dari Puspaga Jawa Tengah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada hadirnya Dr. Harviasti Purwandari SPOG yang telah membersamai kami dan juga para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Akhir kata kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hervi. Sama-sama, bye.